Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Hamzah bin Abdul Muttalib jilid 5. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Hari demi hari terus berlalu, dan kini umat Islam di Madinah telah memasuki tahun kedua setelah peristiwa hijrah dari Mekah. Meski sebelumnya kaum Quraisy di Mekah sudah mendeklarasikan perang terhadap Muslim, namun sampai sejauh ini belum terjadi perang dalam skala besar, kecuali beberapa konfrontasi kecil di antara mereka. Hingga tibalah momen besar di mana pasukan Muslim dan pasukan Quraisy saling berhadap-hadapan di Badar, sebuah tempat di dekat Madinah. Peristiwa ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah atau 13 Maret 624 Masehi. Di dalam sejarah Islam, perang ini dianggap merupakan kemenangan militer pertama bagi Muslim dan Nabi Muhammad SAW. Kemenangan Islam dalam perang tersebut benar-benar meruntuhkan dominasi orang-orang Mekah sekaligus menguatkan posisi politik Muslim di Madinah dan membuat orang-orang Islam menjadi salah satu komunitas yang kekuatannya diperhitungkan di seluruh jazirah Arab. Kebangkitan Islam dalam melawan suku Quraisy di Mekah adalah perkembangan penting dalam sejarah militer, agama, dan masyarakat Muslim. Perang Badar juga merupakan tanda bahwa selain sebagai nabi bagi umat Islam, Nabi Muhammad SAW juga merupakan panglima perang yang ulung. Ada banyak penafsiran terkait apa yang melatar belakangi terjadinya perang tersebut. Namun pada kesempatan kali ini, kita tidak akan terlalu jauh masuk ke sana. Kami akan berfokus kepada sosok Hamzah bin Abdul Muttalib dan kiprahnya dalam perang tersebut. Pagi-pagi sekali pasukan Quraisy turun dari balik bukit pasir ke gurun Badar. Ketika Nabi melihat mereka, beliau menengadah ke langit seraya berkata, "Ya Allah, kaum Quraisy telah bangkit dengan bangga dan sombong untuk memerangimu dan menyangkal nabimu. Kirimkanlah bantuan yang telah engkau janjikan kepadaku dan hancurkanlah mereka hari ini." Sementara itu, dari sisi musuh, Abu Jahal yang bertindak sebagai jenderal juga berdoa, "Ya Allah, pada hari ini hancurkanlah kelompok itu yang berusaha memutuskan hubungan keibuan dan mempercayai perilaku yang salah. Wahai Allah, hari ini bantulah kelompok ini yang begitu engkau cintai." Pasukan Quraisy memiliki kekuatan tempur sebanyak sekitar 1.300 orang. Sementara itu Muslim hanya memiliki antara 313 hingga 317 orang. Ketika kedua pasukan sudah saling berhadapan, sebagaimana perang-perang lainnya, mestilah ada yang berinisiatif untuk memulai peperangan. Orang itu muncul dari sisi pasukan Quraisy. Ia bernama Al-Aswad bin Abdul Asad Al-Makhzumi, seorang lelaki yang perangainya kasar dan berperilaku buruk. Ketika melihat telaga air yang dibangun pasukan Muslim, ia bersumpah akan melaksanakan salah satu dari 3 hal ini: meminum air dari telaga itu, menghancurkannya, atau terbunuh karenanya. Ia berkata, "Aku berjanji kepada Allah, aku pasti minum dari telaga mereka, atau aku akan menghancurkannya, atau aku mati karenanya." Ia kemudian keluar dari barisan pasukan Quraisy lalu menemui komandan Muslim yang pemberani, Hamzah, yang sedang berada di dekat telaga air itu. Timbullah pertarungan di antara mereka. Hamzah menebasnya sehingga setengah betis kakinya putus, padahal ia belum mencapai telaga, dan ia pun terjengkang. Kakinya mengucurkan darah yang menyumbur ke arah kawan-kawannya. Kemudian ia tetap merangkak menuju telaga hingga masuk ke dalamnya. Ia ingin memenuhi sumpahnya, tetapi Hamzah mengikutinya dan mengakhirinya membunuhnya di dalam telaga. Atau dalam versi lain, dikatakan bahwa Al-Aswad bin Abdil pada akhirnya sampai ke tepian telaga dengan kaki yang berdarah. Dan untuk memenuhi salah satu sumpahnya, ia berhasil minum dari sana, hanya untuk kemudian tewas diserang Hamzah untuk terakhir kalinya. Insiden ini menyebabkan pertempuran menjadi tak terelakkan, karena tak ada penyebab yang lebih ampuh untuk membangkitkan sentimen massa selain tumpahnya darah. Beberapa orang yang hatinya sedang bernyala-nyala karena dengki dan benci amat ingin mencari dalih untuk bertarung.
dan sekarang dalih inilah yang terbaik bagi mereka untuk bertempur. Sahabat pena pencari hikmah, menurut adat istiadat kuno bangsa Arab, biasanya sebelum perang besar dimulai, dilakukan duel tanding terlebih dahulu. Ibnu Ishaq meriwayatkan, setelah Hamzah berhasil menghabisi Al-Aswad bin Abdul Asad di telaga, keluarlah 3 orang, Utbah bin Rabi'ah, kakek Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu, salah satu di antara saudaranya, Syaibah bin Rabi'ah, dan anaknya Al-Walid bin Utbah, paman Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu. Ketika telah berada di antara kedua pasukan, ia menantang duel 1 lawan 1. Tantangan mereka disambut oleh 3 lelaki Ansar. Mereka adalah Auf bin Al-Harith dan Muawid bin Al-Harith. Ibu mereka berdua adalah Afra. Dan orang ketiga, ada yang mengatakan adalah Abdullah bin Rawahah. Utbah dan kawan-kawannya bertanya, "Siapa kalian?" Mereka menjawab, "Beberapa orang Ansar." Mereka berkata, "Kami tidak punya urusan dengan kalian." Lalu mereka berseru, "Wahai Muhammad, keluarkan orang-orang dari kaum kami yang sebanding dengan kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berdirilah wahai Ubaidah bin Al-Harith, berdirilah wahai Hamzah, berdirilah wahai Ali." Ketika 3 orang ini berdiri dan mendekat kepada mereka, mereka bertanya, "Siapa kalian?" Ubaidah menjawab, "Ubaidah." Hamzah menjawab, "Hamzah." Ali menjawab, "Ali." Mereka berkata, "Benar, lawan yang sepadan." Ubaidah yang paling tua melawan Utbah bin Rabi'ah, Hamzah melawan Syaibah bin Rabi'ah, dan Ali melawan Al-Walid bin Utbah. Hamzah tidak memerlukan waktu lama untuk mengakhiri Syaibah. Demikian juga dengan Ali, ia tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyudahi Al-Walid. Berbeda dengan Ubaidah, ia dengan Utbah saling menebas. Keduanya sama-sama terluka, namun Hamzah dan Ali segera menebas pedang mereka kepada Utbah dan menyudahinya. Lalu keduanya membawa Ubaidah dan mundur kepada rekan-rekannya. Dalam riwayat versi lainnya, Muhammad bin Ali bin Husain Al-Bakir meriwayatkan, ketika Utbah mengajukan tantangan duel dalam perang Badar, Ali bin Abi Thalib berdiri untuk menantang Walid bin Utbah. Keduanya sama-sama muda dan memiliki fisik yang seimbang. Dengan memutar telapak tangannya dan meletakkannya di tanah, periwayat menunjukkan bahwa Ali menjatuhkan Walid dan membunuhnya. Setelah itu, Syaibah bin Rabi'ah berdiri dan Hamzah bangkit menerima tantangan tersebut. Kedua pria ini juga memiliki perawakan yang seimbang. Dengan mengangkat tangannya lebih tinggi, periwayat menunjukkan dengan cara yang sama bahwa Hamzah membunuh Syaibah. Setelah itu, saat Utbah berdiri, Ubaidah bin Harith bangkit menerima tantangannya. Periwayat menunjukkan kedua pilar dan menambahkan keterangan bahwa kedua lelaki ini seperti pilar itu, sama-sama kokoh. Saat kedua lelaki itu saling bertukar serangan, serangan Ubaidah membuat lengan kiri Utbah menggantung, hampir putus. Namun, Utbah mendekat dan menghantam kaki Ubaidah dengan pedangnya hingga betisnya putus. Ali dan Hamzah kemudian kembali dan membereskan urusan Utbah. Mereka kemudian membawa Ubaidah pergi ke Rasulullah di bawah tenda. Ketika mereka membawanya ke Rasulullah, Nabi Allah membaringkannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kepala di pangkuannya dan mulai menyeka debu dari wajahnya. Saat itu Ubaidah berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya Abu Talib melihatku sekarang, ia akan yakin bahwa perkataannya lebih tepat diterapkan kepadaku ketimbang ia ketika ia berkata, kami akan melindunginya sampai kami terluka dan jatuh mati di sisinya, benar-benar melupakan anak-anak dan istri kami sendiri." Ubaidah lalu bertanya, "Bukankah aku seorang syuhada?" "Tentu saja," jawab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "dan aku menyaksikan kebenaran itu." Ia kemudian meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menguburkannya di sebuah lembah bernama Safra dan beliau sendiri turun ke kuburan untuk meletakkan jenazah. Rasulullah belum pernah memasuki kubur siapapun sebelumnya. Dalam riwayat versi lainnya, Zuhri meriwayatkan, Ubaidah dan Utbah bertukar serangan,
masing-masing serangan saling melumpuhkan satu sama lain. Kembali ke medan perang, Ali dan Hamzah mendekati Utbah dan membunuhnya. Mereka kemudian membawa sahabat mereka pergi. Ketika mereka tiba ke Rasulullah, kaki Ubaidah telah putus dan pembuluh nadinya mengeluarkan banyak darah. Ketika kedua orang itu membawa Ubaidah kepada Rasulullah, ia bertanya, "Bukankah aku seorang syuhada, wahai Rasulullah?" "Tentu saja," jawabnya. Ubaidah kemudian berkata, "Seandainya Abu Talib masih hidup, ia akan yakin bahwa perkataannya lebih tepat diterapkan kepadaku ketimbang ia ketika ia berkata, 'Kami akan melindunginya sampai kami terluka dan jatuh mati di sisinya, benar-benar melupakan anak-anak dan istri kami sendiri.'" Menurut sejarawan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, peristiwa wafatnya Ubaidah ini terjadi pada 4 atau 5 hari setelah Perang Badar, di sebuah tempat yang bernama As-Safra, ketika pasukan muslim sedang dalam perjalanan pulang ke Madinah. Sahabat pena pencari hikmah, setelah terjadinya duel sebelum Perang Badar di antara 3 orang muslim dan 3 orang musyrikin tersebut, Allah menurunkan wahyunya. Diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa ia bersumpah tentang duel 1 lawan 1 ini, bahwa ayat ini, "Hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim." Inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Turun kepada Hamzah dan 2 rekannya golongan mukmin, dan Utbah dan 2 rekannya golongan kafir ketika mereka berduel 1 lawan 1 di Perang Badar. Sementara dalam versi lain, sebagaimana disampaikan oleh sejarawan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, ayat itu turun karena berkenaan dengan Ali bin Abi Thalib. Di dalamnya sirahnya ia menulis, Ali memiliki keyakinan yang dalam sehingga firman Allah turun, "Hazani khasman ikhtasamu fi rabbihim." Inilah 2 golongan, golongan mukmin dan golongan kafir yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Ayat ini diturunkan sehubungan dengan orang-orang beriman yang mengakui Tuhan mereka dan berusaha untuk melaksanakan kehendaknya, yaitu pengikut Nabi Muhammad SAW di Perang Badar, dan orang-orang yang menyangkal Tuhan mereka dan menentangnya, yaitu orang-orang Quraisy. Berkenaan dengan riwayat-riwayat sebelumnya yang menggambarkan tentang duel tersebut, sejarawan Ja'far Subhani dalam Ar-Risalah menjelaskan bahwa sebagian orang mengatakan bahwa dalam duel ini masing-masing bertanding dengan lawannya yang seusia. Ali yang termuda di antara mereka melawan Walid, paman Muawiyah bin Abu Sufyan dari pihak ibu, yakni Hindun binti Utbah. Hamzah yang setengah baya melawan Utbah, kakek Muawiyah dari pihak ibu. Ubaidah yang tertua dari petarung muslim melawan Syaibah yang tertua dari kalangan Quraisy. Namun Ibnu Hisham mengatakan bahwa lawan Hamzah adalah Syaibah, sedang lawan Ubaidah ialah Utbah. Marilah kita tinjau kedua pendapat ini agar kedudukan yang sesungguhnya menjadi jelas. Sahabat pena pencari hikmah, para sejarawan menulis bahwa Ali dan Hamzah menewaskan lawan-lawannya dengan cepat lalu segera membantu Ubaidah dan menewaskan lawannya pula. Di kemudian hari, dalam sepucuk surat yang ditulis Ali setelah menjadi khalifah yang ditunjukkan kepada Muawiyah, ia mengingatkannya dalam kata-kata berikut ini, "Pedang yang aku gunakan untuk membereskan kakekmu dari pihak ibu, yaitu Utbah, ayah dari Hindun, ibu Muawiyah, pamanmu dari pihak ibu, Walid bin Utbah, dan saudaramu, Hanzalah, masih ada padaku, yakni aku masih memiliki kekuatan yang sama." Surat tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa Ali ikut serta menewaskan Utbah, kakek Muawiyah dari pihak ibu itu. Kemudian, kita juga mengetahui bahwa Ali dan Hamzah membunuh lawan-lawannya dengan cepat. Sahabat pena pencari hikmah, apabila lawan Hamzah adalah Utbah, maka Ali tak akan mengatakan, "Pedang yang aku gunakan untuk membereskan kakekmu dari pihak ibu." Karena itu, tak dapat dikatakan bahwa lawan Hamzah adalah Syaibah dan lawan Ubaidah adalah Utbah. Lalu, setelah menewaskan lawan-lawannya sendiri, Hamzah dan Ali pergi membunuh Utbah dengan pedang mereka. Allahu a'lam. Demikianlah. Sekarang mari kita lanjutkan kisahnya setelah terjadinya duel tersebut. Kekalahan dalam duel tersebut merupakan pukulan telak bagi pasukan Quraisy dan mereka menjadi marah karenanya. Mereka kemudian menyerang secara serentak dan membabi buta.
Pasukan muslim menghadapi serangan mereka yang dilancarkan secara terus-menerus dan bergelombang. Pasukan muslim menerapkan strategi defensif yang mana cukup ampuh untuk menjatuhkan korban di pihak musuh. Mereka tak henti-hentinya berseru, "Ahad, Ahad." Singkat cerita, pasukan muslim memperoleh kemenangan yang telak dalam perang Badar. Jumlah muslim yang tewas hanya 14 orang, 6 dari muhajirin dan 8 dari ansar. Sementara itu, korban tewas pasukan Quraisy Makkah sebanyak 70 orang dan 70 lainnya menjadi tawanan perang, yang mana kebanyakan adalah para pemuka Quraisy. Kembali kepada kisah tentang Hamzah. Setelah perang berakhir, salah satu pemuka Quraisy, Umayyah bin Khalaf, mantan tuan Bilal bin Rabah, sewaktu masih di Mekah, yang kini menjadi tawanan perang, memberikan kesaksiannya tentang Hamzah. Abdurrahman bin Auf meriwayatkan, Umayyah bin Khalaf pernah bertanya kepadanya, "Wahai Abdul Ilah, siapakah orang yang menandai dadanya dengan bulu burung unta dalam perang Badar?" Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib, jawab Abdurrahman bin Auf. Umayyah kemudian berkomentar, "Ialah yang paling banyak menimpakan bencana besar kepada kami." Dalam riwayat versi lainnya, Haris Taimi meriwayatkan, pada perang Badar, Hamzah bin Abdul Muttalib membedakan dirinya dengan memakai bulu burung unta. Salah seorang musyrikin bertanya, "Siapakah orang yang menandai dirinya dengan bulu burung unta itu?" "Ia adalah Hamzah bin Abdul Muttalib," jawabnya. Orang itu kemudian berkomentar, "Ialah orang yang paling banyak menimpakan bencana besar kepada kami."